Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Novia SSI. Saya merupakan salah satu pamong belajar yang ada di SPNF SKB Kota Bontang. SKB Bontang merupakan satuan pendidikan non-formal negeri satu-satunya di Kota Bontang dengan misi melaksanakan pembelajaran kreatif, fleksibel, dan menyenangkan sejalan dengan Kementerian Pendidikan saat ini dan implementasi yang saya lakukan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Bu Yeni ya? Bu Yeni, siapa lagi? Itu aja. Alasan Bu Yeni apa? Izin. Izin. Oke. Sebelum itu kita mulai dulu dengan peraturan ya. Jadi selama belajar dengan ibu ada beberapa peraturan yang harus kalian patuhi. Yang pertama apa? Nih, fokus mendengarkan pada saat guru menjelaskan. Yang kedua, tidak mengobrol. Jadi tidak ada mengobrol. Kemudian yang ketiga adalah tidak menggunakan handphone. Jadi handphone kalian silahkan disimpan dulu. Tidak ada yang ditaruh di meja. Ya. Penggunaan handphone akan digunakan pada saat pembelajaran tertentu di mana saya meminta teman-teman menggunakan HP. Nah, kemudian yang terakhir, aktif bertanya jika ada yang ingin kalian tanyakan. Jika ada yang tidak mengerti, kemudian jika ada yang Bu, itu seperti apa ya Bu? Saya masih bingung. Jangan lupa bertanya atau jangan malu bertanya. Ngaji aja. Ngaji aja. Setelah murid mulai fokus belajar, selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi terkait teks laporan hasil observasi dengan menampilkan PowerPoint dan memberikan pertanyaan pemantik sebagai pertanyaan mendasar, yaitu objek dan fenomena menarik apa yang bisa kita amati di sekitar SKB. Kemudian saya melakukan assessment for learning dengan membagikan lembar kerja sebagai umpan balik positif bagi saya dan untuk melihat sejauh mana pemahaman murid-murid setelah menyimak materi yang telah saya berikan. Dokumentasi SKB ketika selesai hujan atau setelah hujan. Di situ terjadi apa? Jadi di lingkungan SKB ini juga terjadi fenomena seperti di tempat-tempat lain yang juga ini. Dokumentasi lain di lingkungan sekitar. Tadi kan di halaman SKB, sekarang di lingkungan sekitar, yaitu di sana. Nah, tahu ya gambarnya ini? Untuk menjawab rasa ingin tahu murid setelah melihat foto dan video tersebut, saya mengajak mereka melakukan observasi secara langsung di lingkungan sekitar SKB. Namun sebelumnya, kami membentuk kelompok belajar terlebih dahulu dengan memanfaatkan platform digital. Pada tahapan ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sebelumnya diperoleh dengan konteks nyata yang terjadi di lingkungan secara langsung, dan mendorong murid berpikir kritis dalam mengobservasi dan menuliskan hasilnya. Selanjutnya, murid mempresentasikan hasil observasi yang telah dilakukan di depan kelas. Karena kita bisa berdiskusi bersama teman-teman, jadi keadaan kelas tidak monoton seperti biasanya. Terus dari itu yang mungkin biasa kita acuh tentang lingkungan sekitar, kita tidak mengerti ada apa di lingkungan sekitar ini, jadi kita mengerti, oh ternyata keadaan halaman SKB ini pakunya tidak rata, yang mungkin sebelumnya kita tidak memperhatikan itu. Senang sekali karena kita bisa belajar di rumah, kita bisa mengamati secara langsung tentang objeknya itu apa, jadi kita bisa lebih memahami. Karena saya pribadi tipe ini. Terima kasih teman-teman untuk Anissa. Sebelum menutup dan mengakhiri pembelajaran, saya memberikan apresiasi berupa bintang kepada murid yang berani menyampaikan refleksi diri dan refleksi terkait pembelajaran, serta bintang kepada grup presentasi terbaik.
Di pertemuan kedua, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk mengingatkan kembali materi yang sudah disampaikan dan menyampaikan kembali terkait rencana proyek yang sudah direncanakan. Kemudian murid menyusun teks laporan hasil observasi secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya dengan metode window shopping. Oke, silakan presentasi. Ya, silakan jelaskan. Itu apa? Pada tahapan ini, masing-masing kelompok menilai dan merefleksi hasil teks kelompok lain dengan bintang, dan kelompok terbaik saya berikan bintang. Asesmen sumatif itu apa sih? Itu adalah penilaian akhir terkait pelajaran yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya tentang apa? Teks laporan hasil observasi. Pada tahap ini, murid mengerjakan asesmen sumatif atau assessment of learning menggunakan smartphone masing-masing. Asesmen ini saya buat dengan menggunakan atau memanfaatkan platform digital berbasis game interaktif petualangan yang memungkinkan murid untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal ujian atau asesmen dengan menyenangkan. Asesmen yang sedang dikerjakan murid saat ini merupakan asesmen yang berupa soal-soal pilihan ganda berjumlah 20 soal dari tipe soal LOTS (Lower Order Thinking Skills) hingga tipe soal HOTS (High Order Thinking Skills) yang membangun kemampuan berpikir kritis murid-murid di SPNF SKB Kota Bontang. Setelah semua murid selesai mengerjakan asesmen, hasil akhir atau poin benar yang telah diselesaikan akan terlihat secara langsung. Jadi, kita sebagai pengajar tidak perlu mengoreksinya, dan itulah salah satu manfaat yang bisa kita peroleh saat menggunakan platform digital. Nomor 1 ada Lexi, tepuk tangan dulu buat Lexi. Nomor 2 ada Santana, 3 Tiani, 4 Anissa, 5 Mei. Oke, maju dulu Mei. Kita ibu kasih bintang dulu. Mei, 5 orang. Iya, bukan itu Mei kan? Iya, iya. Silakan maju. 5 orang ya. Refleksi hari ini tuh sangat bahagia, senang karena kita dapat menukarkan bintang yang telah kita kumpulkan sebagai poin-poin. Ya lebih seru aja sih Bu, karena yang kemarin-kemarin kan kita tes tertulis, macet menulis. Sekarang itu kita kayak menggunakan smartphone biar lebih seru sih kita bisa menulis. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk mereka. Terima kasih loh sudah bergabung hari ini. Tepuk tangan untuk teman-teman. Bagaimana hari ini semua? Sudah menukar bintang-bintangnya semua? Sudah. Coba Ibu mau lihat kalian dapat apa untuk menukar bintang hari ini. Kesimpulannya, dengan mengimplementasikan pembelajaran mendalam sekaligus memberikan apresiasi bintang kepada murid sangat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan 8 dimensi profil lulusan.